Jangan pernah ganggu anak ini kalau nggak mau jadi babak belur, walaupun kelihatan seperti anak tukang cuci piring. Tapi sekali ia melawan, ia bisa seperti anak psikopat. Suatu hari, saat di kelas sedang belajar, tiba-tiba ia marah dan langsung berdiri, lalu melangkah ke belakang. Langsung mengajar anak di belakangnya dengan cara memukul wajahnya dengan buku, dan menusuk pena ke tangan satunya, lalu menjerit kesakitan. Ia menghajar satunya lagi dengan cara memukulnya dengan buku, dan melilitkan kain ke wajahnya. Sehingga ia kesusahan untuk bergerak, lalu ia menghajar lawannya tanpa ampun. Tidak ada yang berani untuk memisahkan mereka, sampai orang itu babak belur tidak bergerak. Saat ia mau mengakhiri lawannya, untung saja ada yang memisahkan mereka. Kalau tidak, orang itu mungkin sudah meninggoy. Tapi kenapa ia melakukan hal itu? Bukan tanpa alasan. Di hari sebelumnya ia sedang belajar saat jam istirahat, tapi ia tiba-tiba diganggu oleh berandalan itu. Ia dilempar sendal dengan sengaja dan diremehkan, tapi si tukang cuci piring masih memaafkan. Keesokan harinya lagi, setelah jam olahraga ia dihajar di ruang ganti dan dicekik sampai kesakitan, sampai-sampai ia kesulitan bernapas. Di saat-saat terdesak, untungnya guru datang dan memisahkan mereka. Kemudian di hari ia sebelum mengajar anak berandalan itu, sekolah mereka kedatangan anak baru. Anak baru itu ternyata anak cupu dan lemah, sehingga diancam oleh berandalan itu dan disuruh untuk menjebak si anak tukang cuci piring. Saat di kelas si cupu disuruh untuk meletakkan obat pembuat pusing di lehernya. Saat itu si anak tukang cuci piring terganggu dari efek obatnya. Saat ujian ia menjadi pusing dan tidak konsen, lalu ia hampir pingsan saat di kamar mandi. Saat pengoreksian soal ujian berlangsung, ternyata ia banyak yang salah karena ia terganggu dari efek obat itu, sehingga ia mengerjakan soalnya tidak maksimal. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa ia dijebak oleh si berandal itu. Ia paham ternyata si cupu disuruh oleh berandalan itu untuk kasih obat yang diletakkan di lehernya. Saat itu seketika ia jadi sangat kesal, karena ia mendapatkan nilai yang kecil dari soal ujian. Ia langsung berdiri dengan penuh amarah, dan berniat untuk memberikan mereka pelajaran.